Salah satu perayaan yang banyak dirayakan oleh seluruh dunia dan Indonesia pada bulan Februari adalah Hari Valentine. Umumnya Hari Valentine biasa disebut sebagai Hari Kasih Sayang. Hari Valentine dirayakan bersama orang-orang tercinta dan menghabiskan waktu bersama mereka. Jika menurut lagi ke belakang, bagaimana Hari Valentine ini bisa tercipta dan apa sejarah yang ada di baliknya? Yuk kita bahas. 14 Februari dirayakan oleh banyak orang di seluruh dunia sebagai Hari Valentine atau Hari Kasih Sayang. Nama Valentine sendiri disebut berasal dari salah satu santo atau orang suci dari agama Kristen yang memiliki akhir kisah cinta yang tragis. Namun, sebenarnya perayaan ini juga telah dirayakan sejak masa yang lebih lampau. Ritual Lupercalia menjadi hari Santo Valentine. Pada masa Romawi kuno, tanggal 13, 14, dan 15 Februari diperingati sebagai Lupercalia atau Festival Kesuburan dan Kesehatan. Pada awalnya, festival ini berasal dari nama seorang dewa yang bernama Lupercus dan sebenarnya berisi tentang perayaan agar hewan ternak yang dimiliki selalu subur dan sehat. Seiring waktu, festival ini menjadi pemujaan terhadap pendiri kota Roma yaitu Romulus dan Remus agar memberikan kesehatan dan kesuburan kepada penduduk. Kesuburan yang diberikan pun bukan hanya sebatas kepada hewan ternak saja, tetapi juga pada wanita-wanita yang berada di wilayah kerajaan Romawi. Disebut juga bahwa ada festival tersebut biasanya juga dilakukan perjodohan pada pria dan wanita. Seorang sejarawan bernama Noel Lenski dari University of Colorado di Boulder mengatakan bahwa orang-orang yang merayakan Lupercalia dalam kondisi mabuk dan telanjang. Para wanita akan berbaris dan para pria akan memukuli mereka. Hal itu dipercaya akan membuat para wanita itu subur. Lebih brutal lagi, perjodohan dalam festival itu digelar dalam bentuk lotre dan para pemuda mengambil nama-nama wanita dari sebuah wadah. Pria dan wanita muda itu akan dipasangkan selama festival berlangsung dan bahkan bisa berlangsung lebih lama lagi. Jika memang cocok, mereka akan meneruskan hubungan tersebut dan menikah. Asal-usul Lupercalia. Mengapa festival Lupercalia begitu mengerikan dan brutal? Hal ini mungkin bisa dipahami dari sebuah legenda tentang asal-usul dari festival tersebut. Berdasarkan legenda Romawi, Raja kuno Amulius memerintahkan agar dua keponakan laki-lakinya yang kembar yaitu Romulus dan Remus ditenggelamkan di sungai Tiber sebagai pembalasan dari sumpah selibat yang dilanggar ibu mereka. Namun, seorang pelayan mengasihani dua anak itu. Pelayan itu menempatkan Romulus dan Remus ke dalam keranjang sebelum menghanyutkan mereka di sungai. Dewa sungai membawa keranjang berisi dua anak laki-laki itu ke hilir dan keranjang itu tersangkut di sebuah dahan pohon ara yang liar dan menjulur. Kedua saudara itu diselamatkan dan dirawat oleh seekor serigala betina di sarangnya di atas bukit Palatin, tempat Roma didirikan. Si kembar itu kemudian diadopsi oleh seorang pengembala dan istrinya. Singkat kata, mereka berhasil tumbuh besar dan membunuh raja yang sekaligus paman mereka yang dari awal tadi memerintahkan untuk membunuh si kembar tersebut. Romulus dan Remus lalu memberi nama goa tempat mereka dirawat oleh serigala betina tersebut dengan nama Lupercal. Penamaan itu diduga untuk menghormati serigala betina itu dan menghormati dewa kesuburan Romawi yaitu Lupercus. Ritual pengorbanan. Ritual Lupercalia berlangsung di beberapa tempat seperti Goa Lupercal, di Bukit Palatin, dan di tempat pertemuan umum bernama Comitium. Festival Lupercal dimulai dengan mengorbankan satu atau lebih kambing jantan yang mempresentasikan seksualitas dan kemudian seekor anjing. Ritual pengorbanan itu dilakukan oleh Luperci yang telanjang, yang mana di sini adalah sekelompok pendeta Romawi. Setelah itu, kening dua Luperci diolesi dengan darah binatang menggunakan pisau korban yang berdarah. Darah kemudian diseka dengan helai bulu kambing yang dibasahi susu saat Luperci itu tertawa. Luperci juga memotong kulit kambing yang dikorbankan yang disebut dengan tongs atau februa.
Mereka mencambuk wanita manapun dalam jarak dekat menggunakan potongan kulit kambing tadi. Para wanita menyambut cambukan itu dan menerima ritual kesuburan. Selama festival Lupercalia juga, para pria yang memilih wanita secara acak dari sebuah wadah untuk dikawinkan selama festival seringkali jatuh cinta sampai festival selanjutnya dan menikah. Seiring waktu, proses telanjang selama Lupercalia kehilangan popularitas. Festival menjadi lebih suci dengan para wanita masih dicambuk, tapi di tangan mereka oleh pria yang memakai atribut Luperci. Dikatakan juga dalam Life of Julius Caesar karangan filsuf Plutarch, Kaisar terkenal menolak mahkota emas yang diberikan kepadanya oleh Mark Antony selama pesta Lupercalia. Pada abad kelima, Paus Hilarius melarang festival ini karena berasal dari budaya pagan dan tidak cocok dengan nilai-nilai Kristen. Namun, tak lama kemudian, Paus Gelasius mencabut larangan festival tersebut dan meneruskan tradisi yang sudah dilaksanakan selama ratusan tahun terakhir. Pada masa itu juga, Paus Gelasius mulai menjadikan tanggal 14 Februari lebih Kristiani dengan menjadikannya sebagai peringatan untuk Santo Valentine. Munculnya Santo Valentine. Ada beberapa legenda seputar kehidupan Santo Valentine. Legenda umum mengisahkan bahwa pada tanggal 14 Februari selama abad ketiga Masehi, seorang pria bernama Valentine dieksekusi oleh Kaisar Romawi Claudius II. Valentine dieksekusi usai dipenjara karena membantu penganiayaan orang Kristen dan diam-diam menikahi pasangan Kristen yang sedang jatuh cinta. Legenda juga menceritakan kisah lain yang terjadi selama pemenjaraan Valentine. Pria itu dikisahkan mengajari seorang gadis bernama Julia. Legenda menyatakan Tuhan memulihkan penglihatan Julia setelah dia dan Valentine berdoa bersama. Menjelang eksekusi, Valentine dikisahkan menulis catatan untuk Julia dan menandatanganinya. Surat itu berbunyi, "Dari Valentine-mu." Nah, walau disebut sebagai peringatan untuk Santo Valentinus atau Saint Valentine, tetapi sebenarnya tidak jelas Valentine mana yang dimaksud karena nama tersebut begitu jamak digunakan pada saat itu. Terdapat 3 orang bernama Valentine yang mungkin merupakan sosok yang dimaksud oleh Paus Gelasius tersebut. Valentine pertama hidup pada abad ketiga dan dibunuh oleh Kaisar Claudius karena dia ketahuan menikahkan seorang prajurit beragama Kristen secara ilegal. Pada saat itu, Kaisar melarang seluruh prajuritnya untuk menikah agar mereka setia pada negara saja. Valentine kedua merupakan seorang pria asal Afrika yang dibunuh karena menolak untuk keluar dari Kristen. Sedangkan Valentine yang ketiga merupakan seorang uskup dari Italia yang dibunuh secara tragis. Beberapa sejarawan percaya lebih dari satu pria bernama Valentine dieksekusi oleh Claudius II. Terlepas dari ambiguitas seputar Valentine dan hidupnya, Gereja Katolik menyatakannya sebagai orang suci dan mendaftarkannya dalam daftar martirologi Romawi sebagai seorang martir pada tanggal 14 Februari. Sejak masa Paus Gelasius hingga abad ke-14, tanggal tersebut terus diperingati untuk mengenang Saint Valentine. Bukti pertama perubahan tanggal tersebut sebagai hari kasih sayang mulai muncul pada tahun 1477 melalui sebuah surat dari wanita bernama Marguerite Brewes kepada John Paston. 1 abad kemudian, pada sebuah puisinya, William Shakespeare juga menggunakan simbol hari Valentine sebagai kasih sayang. Asal hari Valentine. Berkat reputasi Santo Valentine, pada akhir abad ke-5 Masehi, Paus Gelasius I menghapus perayaan pagan Lupercalia dan menyatakan 14 Februari sebagai hari peringatan bagi kematian Santo Valentinus atau Saint Valentine. Meski begitu, beberapa pakar Injil modern memperingatkan agar orang Kristen tidak merayakan hari Valentine karena dianggap berasal dari ritual pagan yang mengerikan. Hal itu tidak mengherankan karena hari Valentine banyak didukung dengan beberapa simbol dan warna yang juga sejalan dengan perayaan pagan Lupercalia. Warna merah pada bunga mawar merah saat Valentine disamakan dengan darah hewan kurban pada saat Lupercalia. Dan warna putih pada bunga mawar putih saat Valentine juga mengingatkan pada susu yang digunakan untuk membersihkan darah. Seperti banyak tradisi kuno, ada banyak ketidakjelasan seputar asal-usul dan ritual Lupercalia dan bagaimana pengaruhnya terhadap hari Valentine. Lupercalia tidak lagi menjadi perayaan umum karena alasan yang jelas. Tetapi, beberapa non-Kristen masih mengakui acara kuno itu pada 14 Februari sebagai bukan hari Valentine dan merayakannya secara pribadi. Ornamen pendukung dan simbolisasi Valentine.
Sejarah ornamen dan simbolisasi Valentine juga tidak kalah penting. Apakah kalian tahu bagaimana asal-usul kartu Valentine muncul? Seorang pria yang dianggap sebagai Duke Charles of Orleans menuliskan apa yang dianggap sebagai kartu Valentine tertua. Ia dipenjara di Tower of London setelah ditangkap di Inggris pada tahun 1415. Charles menuliskan sebuah surat cinta berima untuk istrinya, yang kini surat itu disimpan di British Library. Karena legenda tersebut muncul, maka banyak masyarakat yang terinspirasi dan memunculkan kebudayaan untuk memberi ungkapan rasa sayang ketika Valentine tiba. Sedangkan untuk asal-usul coklat Valentine bermula pada abad ke-17 yang dilakukan oleh masyarakat di Eropa dan di Amerika Tengah. Kudapan manis merupakan salah satu makanan yang bisa diberikan kepada mereka yang disayang sebagai ungkapan cinta. Hari Valentine dan coklat. Pada abad ke-18, bertukar surat cinta merupakan sebuah tradisi yang biasa dilakukan ketika hari Valentine tiba. Kebiasaan tersebut bermula di Inggris hingga kemudian menyebar ke Amerika Serikat dan seluruh dunia. Sejarah coklat sebagai sebuah makanan yang menjadi lambang kasih sayang dapat ditelusuri sejak era masuknya coklat ke Eropa sekitar tahun 1600-an. Pada saat itu, Madame du Barry yang merupakan istri dari Raja Louis IV memberikan minuman coklat pada suaminya sebagai stimulan. Pada saat itu coklat hanya dinikmati sebatas oleh anggota kerajaan saja, namun sudah merupakan salah satu simbol cinta. Hubungan antara coklat dengan hari Valentine sepenuhnya terjadi karena kebetulan semata. Hal itu terjadi seiring meningkatnya coklat sebagai makanan yang cukup populer bagi masyarakat serta penetapan hari Valentine sebagai hari libur. Pada tahun 1837, yaitu Ratu Victoria menjadikan hari Valentine sebagai sebuah perayaan dan hal ini disambut dengan hangat meriah oleh masyarakat. Makanan yang identik dengan hari Valentine. Di bulan Februari ini ada sebuah momen untuk mengekspresikan kasih sayang kepada pasangan atau orang terdekat. Bagi yang memiliki pasangan, biasanya menjadikan momen tersebut untuk menghabiskan waktu berdua dengan berbagai cara. Salah satunya yaitu dengan dinner atau makan malam berdua. Lalu, kira-kira apa aja nih makanan yang bisa menjadi inspirasi untuk merayakan hari Valentine? Yang pertama, coklat. Valentine tanpa coklat pasti akan terasa sedikit hambar. Terlebih, di setiap perayaan Valentine selalu diidentikan dengan coklat atau bunga. Coklat sendiri dalam bijinya mengandung zat phenyletilamin yang memiliki sifat afrodisiak, yaitu zat yang bisa membuat seseorang merasa bahagia. Inilah yang membuat orang gemar memberikan coklat saat Valentine. Tak harus coklat batang, kalian bisa menikmatinya dalam bentuk kue, sponge cake, atau ice cream. Yang kedua, pasta. Pasta memang menjadi makanan favorit setiap orang. Salah satu makanan khas dari negara Italia ini menjadi populer untuk disantap saat Valentine karena cara mengolahnya yang tergolong gampang. Makanan yang sederhana sekalipun jika didukung dengan suasana yang romantis pasti akan terasa berkesan, bukan? Yang ketiga, steak dan wine. Makan malam ditemani dengan hiasan lilin di atas meja, bunga, dan alunan musik lembut biasanya juga akan dilengkapi dengan menu yang elegan pula. Dan yang paling sering dipilih adalah steak dan wine. Menu ini memberi kesan yang elegan dan romantis. Valentine adalah momen yang pas untuk menikmati makan malam romantis seperti ini dengan pasangan. Yang keempat, tiram. Mungkin kalian akan bertanya-tanya, kok tiram dimakan saat Valentine sih? Ternyata ada sejarah di baliknya loh. Konon, sang perayu wanita ulung bernama Giacomo Casanova gemar mengkonsumsi tiram. Bukan tanpa alasan, ini karena ternyata tiram mengandung zat besi yang tinggi yang berfungsi memunculkan zat progesteron dan testosteron dalam tubuh. Kedua zat tersebut akan membuat suasana hati Anda dan pasangan semakin terasa intim serta romantis. Nah, itu dia sejarah tentang Valentine dan rekomendasi makanan yang cocok buat dinikmati bersama pasangan saat Valentine. Karena gue yakin setiap orang punya pandangan yang berbeda soal hari kasih sayang. Silakan tinggalkan komentar kalian di kolom komentar di bawah supaya nantinya kita bisa berdiskusi soal konten hari ini. Nah, sekedar mengingatkan,
untuk selalu berhati-hati dan waspada karena corona atau COVID-19 masih ada. Jadi sebaiknya kita menjaga kesehatan dan hindari kerumunan. Dan selalu gunakan masker kemanapun kalian pergi. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe. Lalu aktifkan tombol lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan konten-konten yang bakal kami update. Sekian konten hari ini. Gua Kuriting undur diri. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.